Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 29 Februari 2016 di Provinsi Guangdong, Cina, polisi menerima panggilan dari seorang lelaki tua bernama Li yang melaporkan tentang penemuan jasad terpanggang di kandang babi milik tetangganya yang terbakar. Di hari itu sekitar jam 6 pagi saat akan pergi bekerja, Li yang merupakan seorang petani melihat asap keluar dari kandang babi milik tetangganya. Karena saat itu baru saja diadakan festival lampion, sehingga dia berpikir bahwa tetangganya sedang memanggang daging sisa dari pesta semalam yang tentu tidak habis termakan. Hingga jam 5 sore, saat Li pulang dan kandang tersebut masih mengeluarkan asap dengan aroma seperti daging gosong, dia pun mulai merasa heran. Dengan penasaran, Li mencoba mengetuk pintu rumah si pemilik untuk memanggilnya. Namun karena tidak ada yang membukakan pintu, dia pun berbalik pergi menuju kandang tersebut untuk membantu memadamkan api. Setibanya di sana, Li melihat pemandangan yang mengejutkan. Kandang babi telah terbakar habis, namun tidak ada jejak daging sama sekali. Sedangkan bau gosong tersebut berasal dari sesuatu yang aneh seperti jasad manusia. Dengan rasa ketakutan, pria itu berlari pulang untuk segera melapor pada polisi. Ketika polisi tiba di TKP dan menemukan semua telah terbakar habis, mereka cukup kesulitan untuk memastikan identitas jasad tersebut. Tetapi yang lebih mengejutkan, bahwa di sana tidak hanya terdapat satu, melainkan ada satu jasad lagi yang tertindih di bawah jasad pertama. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Li, pemilik kandang babi itu bernama Lin dan istrinya bernama Xiu, yang selama pernikahan mereka dikaruniai seorang putra bernama Xiu yang saat itu telah berusia 13 tahun. Di lokasi ditemukan banyak pecahan kaca yang berserakan di sekitar korban, dan pada saat bersamaan masih terdapat sedikit bau gas yang berasal dari rumah pemiliknya. Awalnya polisi menduga kemungkinan kebakaran terjadi akibat disebabkan oleh ledakan gas. Berdasarkan hasil otopsi, forensik memastikan jika kedua korban adalah Lin dan Xiu. Pada tangan kiri Xiu, terdapat beberapa luka akibat sajam, yang luka tersebut merupakan luka akibat pertahanan diri. Sepertinya sebelum meninggal, wanita itu sempat melakukan perlawanan terhadap si pelaku. Karena saat itu sang putra Xiu tidak berada di sana, sehingga polisi melakukan pencarian di sekitar lokasi. Tetapi bocah itu tidak ditemukan di kandang tersebut. Dengan bantuan pemadam kebakaran, polisi mendobrak masuk ke rumah pasangan itu, yang di sana tampak seluruh perabotan serta barang belanjaan yang hancur berantakan. Sedangkan di dapur, polisi mendapati 3 tabung gas, yang salah satunya masih mengeluarkan percikan api dan 2 pipa gas lainnya telah terpotong rapi. Tidak lama kemudian, Xiu ditemukan terbaring di sudut kamar mandi yang berada di lantai 2 dalam genangan cairan merah. Di tubuhnya terdapat lebih dari selusin luka tusukan, serta sebuah luka besar di bagian kepala. Melihat pemandangan tersebut, seketika petugas sangat syok melihat ada orang gila yang tega menyakiti seorang bocah dengan cara yang tidak terbayangkan. Setelah melakukan penggeledahan dan tidak menemukan adanya barang-barang yang hilang, polisi berasumsi jika keluarga itu dihabisi atas dasar dendam, sehingga mereka pun memutuskan untuk mencari tahu latar belakang keluarga itu. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa keluarga Lin dikenal baik hati dan tidak memiliki musuh. Istrinya Xiu memiliki kepribadian ceria serta murah hati yang tidak pernah bertengkar dengan siapapun, baik di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sang putra yang masih kecil tentu saja tidak memiliki masalah. Namun ketika polisi melakukan penyidikan mendalam terhadap Lin, mereka mengetahui jika sehari sebelum kejadian, pria itu sering berkomunikasi online dengan beberapa wanita yang berbeda. Dia bahkan mengencani salah satu dari mereka yang diketahui bernama Deng. Berdasarkan riwayat panggilan di ponselnya,
Wanita itu merupakan orang terakhir yang dihubungi Lin sebelum kematiannya. Ketika polisi menanyai Deng, wanita itu mengaku jika mereka berkenalan melalui media sosial dan berhubungan online selama beberapa tahun terakhir. Deng menyukai Lin setelah melihat foto pria itu yang menurutnya tampan paripurna serta menggoda iman. Setelah cukup lama chatting di dunia maya, mereka pun memutuskan untuk berkencan pada 27 Februari. Namun saat bertemu, Lin sangat kecewa karena wanita yang ditemuinya telah merusak semua fantasinya selama ini. Foto yang ada di medsos terlihat imut bagaikan cewek-cewek kawai, sedangkan wajah yang ada di depannya saat itu sungguh membuat Lin ingin menangis sedih. Lin yang merasa tertipu menolak untuk lanjut berkencan, dan akibatnya mereka pun mulai bertengkar di pinggir jalan. Tidak ingin berdebat lebih panjang, Lin pun pergi meninggalkan wanita itu yang semua kejadian tersebut terekam dalam CCTV jalan. Gagal mendapatkan petunjuk dari Deng, polisi pun memutuskan untuk kembali ke TKP dan mengulang penyidikan dari awal untuk mencari bukti-bukti yang mungkin saja terlewat pada penyidikan pertama. Kali ini polisi menemukan 2 jejak sepatu dengan ukuran 43 dan 42 yang berada di lantai 2, yang dipastikan jejak tersebut bukan milik dari sepatu para korban. Selain itu juga ditemukan ceceran noda cairan merah yang merupakan milik Lin yang ada di sekitar mobilnya, yang artinya pria itu diserang saat keluar dari mobil dan sempat melakukan perlawanan atau menghindar dari serangan pelaku sebelum akhirnya dibawa ke kandang tersebut. Pada pemeriksaan di dalam rumah, di bagian bawah sofa polisi menemukan tetesan cairan merah yang telah bercampur air. Melihat lokasi cairan tersebut, mereka berasumsi jika darah itu bukan milik para korban, melainkan milik pelaku yang kemungkinan juga terluka akibat perlawanan dari salah satu korban. Untuk memastikan dugaan tersebut, polisi mendatangi klinik yang berada di sekitar daerah itu. Yang dari salah satu klinik, mereka mendapat info jika beberapa hari lalu seorang pria bernama Song datang ke klinik untuk mengobati lukanya. Pria itu seorang perampok yang baru saja bebas dari penjara dan tinggal tepat di seberang rumah keluarga Lin. Dengan adanya info ini, polisi pun mendatangi rumahnya. Namun sayangnya, pria itu telah menghilang entah kemana. Rumahnya dalam keadaan kosong dan hanya ada sebuah pakaian berlumuran darah serta sebuah sepatu yang cocok dengan cetakan sepatu yang ada di TKP. Dan hal ini menguatkan dugaan polisi jika Songlah yang selama ini mereka cari. Dan beberapa hari kemudian setelah melakukan pencarian, polisi berhasil menangkapnya saat sedang berada di Guangzhou. Dalam interogasi yang panjang serta dihadapkan pada bukti-bukti yang ditemukan, Song yang tidak bisa mengelak mengakui semua perbuatannya yang dilakukan atas dasar dendam di masa lalu. Permusuhan mereka terjadi sejak tahun 2007, ketika Song yang saat itu sedang mabuk dan hilang kendali, telah menghajar Lin hingga babak belur. Karena kejadian tersebut, Lin meminta biaya pengobatan sebesar 100 juta, tetapi Song tidak bisa membayarnya karena selain tidak punya uang, Song yang pengangguran hanya terbiasa mendapat uang dengan cara mencuri atau merampok. Hingga berminggu-minggu setelahnya, keduanya sering kali bertengkar dan Lin berkali-kali menagihnya. Namun sebelum sempat mendapatkan ganti rugi, Song tertangkap atas kasus perampokan dan divonis selama 12 tahun penjara. Setelah bertahun-tahun berlalu, Lin telah melupakan tentang uang tersebut. Tetapi Song yang baru bebas dari penjara justru merasa khawatir dan takut jika Lin akan kembali menagihnya. Karena tidak ingin diganggu lagi, pria itu pun memutuskan untuk menyingkirkan Lin. Di hari kejadian, Lin yang baru pulang tampak kecewa setelah bertemu Deng yang tidak mirip dengan fotonya. Dan di saat bersamaan, Song yang tiba-tiba muncul di depan mobilnya justru berdiri dengan sikap menantang sambil mengungkit-ungkit masalah yang terjadi 12 tahun yang lalu. Hal ini membuat Lin semakin kesal dan membalasnya dengan mengatakan bahwa Song harus membayar uang tersebut. Song yang emosi
dengan cepat mengejar Lin dan menikam perutnya. Dengan menahan rasa sakit, Lin mulai berlari mengitari mobil untuk melarikan diri. Namun pria itu berhasil menangkap dan membunuh Lin, serta menyembunyikan jasadnya di dalam selokan. Sambil menunggu kepulangan Siu yang sedang tidak di rumah. Untuk sementara waktu Song kembali ke rumahnya dan sepanjang waktu menunggu wanita itu pulang. Ketika Siu pulang sekitar jam 2 pagi dan melihat mobil Lin yang terparkir di halaman, dia pun menduga jika suaminya sudah berada di dalam rumah. Dan karena suasana yang gelap, saat itu Siu tidak melihat adanya noda cairan merah yang berada di sekitar mobil Lin. Namun saat wanita itu telah masuk dan berada di balkon lantai 2, Siu yang tiba-tiba merasakan firasat tidak enak, entah mengapa mulai berteriak kencang. Dan Song yang mendengar hal itu, serta takut jika ketahuan warga, seketika memutuskan untuk melenyapkan Siu. Sebelum mendatangi rumah Lin, kali ini Song telah menukar sepatu dengan ukuran berbeda yang bertujuan untuk mengacaukan penyidikan polisi. Dan hal inilah yang menjelaskan tentang adanya 2 jejak sepatu yang berbeda di TKP. Siu yang mendengar langkah kaki tersebut mengira jika itu suara langkah kaki suaminya. Namun ketika melihat bahwa Songlah yang datang dengan membawa sajam, dia pun berusaha melakukan perlawanan, tetapi pada akhirnya tewas di tangan pria itu. Suara gaduh tersebut membangunkan sang putra Siu yang tidur di lantai 2. Saat keluar kamar, bocah itu berteriak ketakutan ketika melihat ibunya yang telah bersimbah cairan merah. Saat itu Song ingin segera menyingkirkan bocah itu. Namun karena tenaganya telah habis saat melawan Siu, sehingga ketika Siu yang ketakutan melemparkan semua barang-barang yang ada di dekatnya ke arah Song, pria itu hanya bisa menepis benda-benda tersebut, yang salah satu benda tajam mengenai tangan Song hingga terluka. Namun karena Siu hanyalah seorang bocah, sehingga dengan mudah Song menghabisinya. Dan untuk menghilangkan jejak, pria itu pun mengambil air yang digunakan untuk menyiram semua ruangan yang berada di lantai 2. Setelahnya dia memindahkan jasad Siu ke kamar mandi, sedangkan jasad Lin dan Siu dibawa ke kandang babi. Song yang terluka mendatangi salah satu klinik untuk mengobati tangannya, yang ketika kembali ke rumah, dia mulai merasa tidak nyaman, karena takut jika seandainya masih ada bukti-bukti yang tertinggal. Keesokan harinya pada malam di tanggal 28 Februari, Song kembali ke rumah Lin untuk menyebarkan bensin. Dia menggunakan bensin yang diambil dari motornya untuk membakar kandang, tempat di mana jasad Lin dan Siu disembunyikan. Setelahnya Song memotong 2 pipa gas yang ada di dapur dan memasukkan ponsel milik korban ke dalam oven serta membuka katup gas untuk memicu terjadinya kebocoran gas. Tidak lama setelah Song meninggalkan tempat tersebut, gas itu pun juga meledak. Tetapi karena di hari itu baru saja diadakan festival lampion dan ada banyak orang yang menyalakan petasan di malam hari, sehingga suara ledakan tersebut tidak menimbulkan kecurigaan. Di malam yang sama Song segera melarikan diri dan berharap tidak akan diketahui. Tetapi kejadian tersebut terbongkar ketika Li yang akan pergi bekerja melihat kandang babi milik Lin yang sepanjang hari mengeluarkan asap tebal. Dalam persidangan, Song yang seorang residivis didakwa atas pembunuhan tingkat 1 dan dengan sengaja melakukan kejahatan baru hanya dalam waktu 6 bulan setelah bebas dari penjara. Dan pada akhirnya, pria itu pun divonis dengan hukuman mati serta hak politiknya dicabut.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.